Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di forum daring ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan kajian tanya jawab bersama Pak Kiai seperti kebiasaan kita di Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin, meskipun ini dalam keadaan daring. Saya yakin Ananda sekalian sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Kiai. Nah, melalui kegiatan ini, insya Allah kita akan rutinkan tanya jawab seperti ini, sebagaimana halnya di pondok. Bedanya, kita lakukan secara daring. Oleh karena itu, yang bergabung pada saat ini adalah Ananda IPM, sama seperti di pondok, yang akan bertanya adalah anak IPM. Kemudian hasil dari tanya jawab ini kita akan share kepada semua santri agar santri bisa menyaksikan. Nah, kemudian alhamdulillah berhenti gambarnya itu dengan Ananda IPM. Oleh karena itu saya persilahkan kepada Ananda IPM untuk kemudian mengambil alih kegiatan ini. Silahkan Nak Ananda IPM. Ya. Silahkan Ananda IPM. Syahrani. Ya, Bu. Silahkan Nak. Dimulai pertanyaannya, Ibu. Ya, beri salam dulu sama seperti ketika di pondok, Nak. Silakan dimulai dengan bertanya. Alhamdulillah Pak Kiai sudah ada di tengah-tengah kita dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai tanya jawab bersama Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Pertanyaan pertama yaitu, bolehkah seorang anak perempuan curhat terkait masalah rumah tangganya kepada orang tuanya? Apa pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Selanjutnya nomor 2, sekiranya ada seorang perempuan sedang sholat, lalu ada tamu yang mengucapkan salam, sedangkan perempuan tersebut sendirian di rumah, apakah perempuan tersebut harus membesarkan suara bacaan sholatnya? Apa pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Baiklah, ya, itulah tadi pertanyaannya, Ustadz. Di Bandung. Ya, pertanyaan pertama, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar di suara saya? Waalaikumsalam, Ustaz. Dengar ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd. Ananda sekalian yang bertanya, ya alhamdulillah bahwa pada hari ini baru kita dapat ya connect. Kemarin sudah diupayakan tapi tidak berhasil, ada gangguan. Nah, pertanyaan pertama bahwa seorang ya anak ya, yang sudah punya suami, ya begitu. Kemudian dia menyampaikan masalahnya kepada orang tua, ya dengan maksud untuk mendapatkan solusi, ya bagaimana supaya
hubungannya tetap baik, nah, itu tidak ada salahnya untuk dia menyampaikan, tapi niatnya itu bagaimana dia bukan mencari sesuatu hal yang bisa memperparah hubungannya itu, tapi justru mencari solusi bagaimana dia menghadapi atau bagaimana sikapnya dia menghadapi suaminya sehingga dapat terwujud kerukunan antara mereka itu. Sebab orang tua itu sudah punya pengalaman, ya tentu sedikitnya dia bisa memberikan ya petunjuk ya kepada putrinya atau anaknya itu bagaimana caranya supaya dia bisa ya menghadapi suaminya dengan cara yang baik. Karena di dalam Al-Quran itu memang di situ disebutkan bahwa kalau terjadi persoalan antara suami istri, lalu memang keduanya itu hubungannya kurang bagus, ya maka memang pihak ketiga itu harus mencari upaya, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, itu yang melakukan pertemuan untuk bermusyawarah. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kamu khawatirkan terjadi sesuatu ya hubungan di antara keduanya, fab'asu hakama min ahlihi hakama min ahliha, maka orang bisa menunjuk ya kalau dia tidak bisa ketemu langsung lagi, dia menunjuk seorang hakam. Hakam itu artinya mediator yang bisa menyampaikan kepada pihak ya istri kalau dari laki-laki, sebaliknya juga wahakama min ahliha, dan juga ada dari pihak istri itu melakukan pertemuan mencari jalan untuk ya membicarakan itu bagaimana cara supaya hubungan mereka itu bisa baik. Kalau mereka itu memang tetap berniat untuk melakukan perdamaian atau islah, dalam Al-Quran katakan in aradu islahan, kalau mereka sebenarnya menghendaki kedamaian itu yuwafiqillahu bainahum, Allah akan berikan taufik jalan keluar. Jadi boleh saja menyampaikan kalau memang dianggap ya sangat ya perlu, tapi kalau mereka masih bisa ya melakukan ya upaya antara mereka, tapi boleh saja dia segera meminta advis itu nasihat. Ya bagaimana seharusnya saya lakukan untuk ya menghadapi suami saya karena ada persoalan begini, maka di situ ibu masih dalam tahap memberi nasihat pada anaknya bahwa harus kamu begini, sebab tidak boleh juga ibu terlalu jauh mencampur, tapi menanyakan saja bagaimana masalahnya, lalu memberikan jalan keluar. Harus ada niat bahwa bagaimana hubungan mereka itu bisa pelihara dengan baik, ya jangan terjadi faktor-faktor yang bisa merusak. Jadi itu harus ada upaya. Nah, maka itu di dalam Al-Quran memang ada tahapan memberi nasihat dulu, ya baru tindak selanjutnya itu baru ya kalau memang ya itu. Tapi kalau ini saya dengar ini baru masih dalam tahap meminta petunjuk, jadi bisa saja menyampaikan ya untuk minta nasihat kepada orang tua bagaimana. Dan orang tua itu kalau orang tua yang bijak itu dia selalu berpikir bagaimana hubungan anaknya itu selalu baik, karena pada hakikatnya suami itu bagi istri ya bagi anaknya itu adalah suatu ibaratkan satu bagian daripada kebutuhan hidupnya ya. Begitu juga sebaliknya bahwa ya istri itu adalah kesenangan dari suami. Oleh sebab itu orang tua harus berupaya untuk menjaga hubungan mereka. Sama kalau kita punya anak, kita kan belikan permainan supaya anak itu menjadi senang. Jadi sebenarnya istri itu permainan suami, suami permainan istri. Jadi bagaimana supaya permainannya itu utuh, jangan sampai ya menjadi tertimbul suatu kerusakan. Jadi harus tidak boleh terlalu jauh mencampuri, tapi hanya memberikan petunjuk, kecuali nanti kalau memang tidak memungkinkan, semua cara sudah ditempuh, sudah dimediasi dengan berbagai cara lalu tidak, nah itu
ya tentu harus meningkat lagi pada cara selanjutnya, supaya sebab memang apa namanya, ya perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang halal tapi paling dibenci oleh Tuhan. Jadi harus dihindari. Ya, jadi orang tua selalu berpikir bagaimana anaknya itu bisa rukun damai di dalam rumah tangganya. Saya kira begitu yang pertama. Yang kedua tadi apa itu? Halo? Pertanyaan yang kedua, sekiranya ada seorang perempuan sedang sholat, Ya, lalu ada tamu yang mengucapkan salam, sedangkan ya, perempuan tersebut sendirian di rumah. ya. Apakah perempuan tersebut harus membesarkan suara bacaan sholatnya? Apa pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya kalau dia sementara salat dan dia sendirian ada orang, ya kan untuk menjawab salam itu kan dia dalam keadaan salat. Jadi nanti ya dia selesai salat baru dia jawab salatnya. Ya dia selesaikan salatnya sudah itu baru dia jawab Waalaikumsalam. Nah, jadi saya lambat menjawab karena saya tadi sementara salat. Nah, lalu mungkin kalau ada apa kebutuhannya apa ditanya, ya ditanya kebutuhannya apa. Kalau memang tidak ada tidak ada hubungannya dengan anak yang bersangkutan, ya misalnya apakah siapa yang dicari, apa dicari orang tuanya atau suaminya. Kalau tidak ya nanti diberitahu ya. Tapi biasanya orang sekarang, ya di zaman sekarang itu kalau kita mau datang di rumah orang, tidak lagi seperti dulu bahwa diketuk-ketuk pintu dan sebagainya, tapi menelpon dulu. Itu harus menelpon dulu karena dalam Al-Quran kan dikatakan, ya, la tadkhulu buyutan gaira buyutikum, jangan kamu masuk di suatu rumah yang bukan rumahmu hatta tasta'nisu, sehingga kamu beri sinyal, beri izin, minta izin atau memberitahu ya bahwa ada orang datang. Jadi kalau kita mau menuju rumah orang, ya sebenarnya kalau sekarang ini ya sudah tidak cocok lagi kalau kita langsung datang di rumah orang, harus kita telepon dulu. Apakah dia ada di rumahnya ataukah dia bersedia menerima kita pada jam sekian. Ya, karena banyak akibatnya. Kalau kita ke sana tidak ada orangnya kan kita rugi juga. Tapi kalau kita telepon, mungkin orangnya tidak siap menerima karena dia mau berangkat atau apa, dia bisa mengatakan ya saya belum bisa menerima hari ini, mungkin nanti ditunjukkan waktu yang lain. Jadi kalau tadi dia sementara salat, ya tunggu saya selesaikan saja salatnya. Kan kalau orang yang tahu ajaran agama, kalau dia bersalam satu kali misalnya tidak dijawab, dia istirahat dulu. Dia bisa nanti kalau toh dia terlanjur hadir, kedua kalinya dia bisa bersalam. Nah, kemudian kalau belum juga ketiga kalinya, dan saya kira sudah bisa selesai salat itu. Selesai salat baru datang memberi jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tidak menjawab karena saya sementara salat. Itu saya kira yang sepatutnya ditempuh, dilakukan. Karena kita sementara ya salat. Ya, saya kira begitu. Silakan. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan, saya alihkan kepada Ibu Nadira. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Setelah tadi tanya jawab, insya Allah Ustaz ini akan rutin kami adakan. Jadi Ya, hasil dari tanya jawab ini akan kami share ke YouTube. Makanya kita memang usahakan durasinya hanya sekitar 30 menit agar Ananda santriwati yang lain bisa kemudian menyaksikan. Kemudian untuk Ananda santriwati yang lain, di kolom komentar YouTube nanti bisa mengajukan pertanyaan. Insya Allah akan dipilih oleh Kakanda IPN-nya pertanyaan-pertanyaan yang nanti yang akan disampaikan oleh ke Pak Kiai. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Sehat-sehat Ki, semoga bisa bertemu lagi di kajian tanya jawab selanjutnya. ya, jadi kapan lagi rencananya? Ya Ustaz, insya Allah nanti saya hubungi lagi
Iya, untuk iya. Karena acaranya. Dan kemudian ada juga khusus pengajian Ustaz, itu setiap hari Selasa, tapi dia 2 kali dalam 1 bulan. Ya, tanya jawab juga 2 kali dalam 1 bulan. Insya Allah nanti saya sampaikan jadwalnya Ustaz. siapa yang mengadakan itu? Yang setiap hari Selasa siapa yang mengadakan? Kalau hari Selasa itu Ustaz, itu pengajian untuk santri juga. Oh ya. Juga, dan insya Allah akan dibawakan oleh Pak Kiai. Ya. Nanti ya, terima kasih sama-sama ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya. Kita siapkan ini. Nah, nggak tahu bermasalah kemarin saya punya ini, jadi mudah selanjutnya sudah baik. Ya, baiklah, terima kasih. Kalau itu, ya semoga sehat-sehat semua. Nggak ada aja yang. Syukran Ustaz. Ya, karena saya lihat ini ada informasi itu dari siapa itu, dari Jawa Barat, itu ada santri yang lebih 3.000 santrinya dipulangkan semua. Karena ada yang terpapar itu, jadi mudah-mudahan kita ini berlancar saja dulu punya pelajaran daring ini sambil menunggu dan nanti situasi yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan pelajaran ya offline itu. Ya, Ustaz. Demikian ya, baiklah. Terima kasih ya. Adanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kajian hari ini, kajian tanya jawab bersama Pak Kiai. Terima kasih Ananda IPM. Nah, untuk semua Ananda, silakan ditonton video ini. Kemudian silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar, dan insya Allah nanti akan dipilih oleh Kakanda IPM-nya pertanyaan siapa yang akan ditanyakan ke Pak Kiai. Kemudian insya Allah nanti akan dipilih juga dari penanya itu akan dipilih siapa yang bisa bergabung di kegiatan Zoom ini. Oke, syukran atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.